Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Startup Ekspor. Di sini kami akan menjelaskan tentang konferensi ekspor nasional yang sudah kita lakukan kemarin. Dan di sini kami akan memberikan penjelasan sedikit untuk tugas kami. Yang mana kami beranggota 4. Saya sendiri Adrian Rahmadi dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Kemudian teman saya Abdul Gilang Priambodo dari Universitas Terbuka, dan selanjutnya Pari Mahayu dari Institut Pertanian Bogor, dan terakhir Septia Retno dari Universitas 11 Maret. Judul kami di sini tentang briket halal memikat hati penikmat shisha. Bapak Ma'ruf Amin mengatakan bahwasannya negara Indonesia yang kaya akan komoditas sumber daya alam, salah satunya kelapa. Kelapa sendiri merupakan tumbuhan yang dapat digunakan dari akar hingga buahnya. Briket adalah bentuk olahan kelapa yang dibakar dan dibentuk dalam bentuk padat dalam sebuah pabrik, di mana dapat digunakan sebagai bahan bakar shisha, bahan bakar grill, dan penghangat ruangan. Briket adalah komoditas unggulan dari Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Wakil Presiden Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan kemajuan daya saing dan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian pemerintah dalam memperbaiki investasi dan SDM. Hal ini menjadi fondasi peningkat daya saing yang memiliki kepemimpinan masa depan dan karakter yang kreatif, inovatif, dan percaya diri. Generasi Z saat ini mendominasi produk Indonesia. Generasi ini merupakan komponen penduduk usia produktif yang tumbuh menjadi tumpuan bagi Indonesia untuk mempercepat tumbuhan dan transformasi ekonomi serta merealisasikan bonus demografi di tengah kondisi pandemi. Saat ini menjadi eksportir adalah pilihan atau orientasi karir yang sangat menantang dan tentunya menyatu dengan karakteristik generasi muda. Bahwa upaya memunculkan potensi eksportir baru, khususnya dari kalangan muda, tidak bisa dilakukan secara instan. Eksportir pemula jangan langsung berpikir keuntungan dan bisnis yang mudah. Semua ini membutuhkan proses yang melibatkan komitmen, wawasan, dan pengetahuan akademik yang baik, skill yang mumpuni, kemampuan teknologi informasi, negosiasi. Kemudian Bapak Ma'ruf Amin juga mengatakan bahwa terlaksananya pemulihan ekonomi dapat melalui penyediaan lapangan kerja. Lapangan kerja yang saat ini 97% ditopang oleh sektor UMKM harus mampu kita kembangkan menjadi sektor UMKM berorientasi ekspor. Dengan berikan arang kelapa ini, kita membantu para petani kelapa yang mereka belum menyadari potensi batok kelapa yang selama ini dianggap sebagai sampah atau bernilai rendah. Ternyata dapat memiliki harga tinggi bila memiliki value added. Bapak Royke Tumilar selaku Direktur Utama Bank BNI mengatakan bahwa uniqueness itu sangat penting teman-teman untuk bisnis kita. Sehingga kelompok kami akan menambah uniqueness pada briket kami, yaitu dengan menambahkan sertifikasi halal serta menambahkan variasi bentuk yang lebih banyak lagi. Selain itu, Bapak Royke juga mengatakan masalah permodalan itu jangan khawatir karena akan sangat didukung oleh pemerintah, salah satunya dengan BNI, yaitu dengan programnya ekspor. Ya, memang BNI ini melihat nomor satu biasanya untuk pemula itu masalah permodalan. Permodalan itu penting gitu ya, untuk masuk untuk memberikan modal yang cukup. Bapak Benny Sutrisno selaku Ketua Umum GPI mengatakan bahwa akses dalam Indonesia sudah dibuka sangat luas karena ada 10.000 sampai 11.000 komoditi barang yang dapat kita lihat dan kita amati bersama. Contoh akses kita ke negara Amerika yang cukup luas untuk kita akses dalam pasar global.
Dan menurut kami, negara Timur Tengah bisa kita akses seperti briket arang kelapa yang digunakan untuk sisa, yang mana mendominasi untuk dikonsumsi mereka karena mayoritas penduduk Islam. Beliau juga mengatakan untuk bagian produksi kita mempunyai barang yang mana barang ini tidak dimiliki oleh negara lain, melainkan hanya ada di negara kita, termasuk komoditi pertanian, komoditi kelautan, komoditi olah pangan, dan komoditi industri kreatif. Memang media yang paling baik itu adalah pameran. Sayangnya saat ini offline itu dihindari karena pandemi ini. Tapi suatu saat pasti ada pameran offline, sebab di dalam pameran itu adalah kunjungan calon pembeli atau orang yang ingin mencari tahu barang apa yang dipamerkan. Sementara kita yang punya barang ingin bertemu dengan calon-calon orang yang ingin membeli barang, sehingga akan terjadi konektivitas antara penjual dan pembeli. Bapak Dr. Andes Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi UKM mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus menyiapkan diri berubah dari bangsa pengimpor menjadi bangsa pengekspor dan menyiapkan new future ekspor Indonesia. Ekspor UMKM Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah ekspor dari negara Cina, Thailand, dan Malaysia. Maka hal tersebut, Indonesia perlu memetakan potensi dan market demand. Dengan banyaknya potensi itu, sehingga market demand-nya ada tetapi tidak dengan supply chain, akses pembiayaan, bahan baku, dan agregator. UKM kecil sangat sulit memenuhi permintaan pasar jika tidak ada agregasi baik dari produksi maupun standar kualitas. Solusi dari beliau terkait agregator yaitu mengusulkan kepada Ibu Sri Mulyani bahwa dana agregator melalui koperasi sehingga mereka bisa menyerap dari para UMKM produk kecil tersebut. Seiring waktu berjalan, apa yang diperiksa Badan MUI tidak hanya sekadar makanan minuman, bahkan produk-produk lain selain makanan minuman seperti pakaian, deterjen, alat masak, bahkan alat elektronik pun juga ada sertifikasi halal. Irma, warga Cianjur, Jawa Barat, adalah seorang pemilik kulkas berlogo halal. Ia mengatakan baru tahu kulkas itu berlogo halal saat barang itu dikirim dari toko ke kediamannya. Lalu, apa yang membedakan kulkas halal dan kulkas yang tidak ada sertifikat halal? Kemudian Afka Aditya selaku Asisten Manajer Strategi Produksi PT Sharp Electronic Indonesia mengatakan kulkas itu disebut halal karena semua bahan baku juga proses produksinya memenuhi syarat halal dari MUI. Selain kulkas, perusahaan tersebut juga membuat microwave oven halal. Menurut Afka, produk halal tersebut dipasarkan untuk menyediakan rasa nyaman dan aman bagi pemiliknya. Wakil Direktur LPPOM MUI Sumunarjati mengatakan tidak ada ketentuan yang mengharuskan barang elektronik untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun, LPPOM MUI juga tidak bisa menolak permintaan sertifikasi tersebut. Meski begitu, Sumunar mengatakan analisis terhadap halal atau tidaknya kulkas bisa dilakukan karena ada bagian kulkas yang berpotensi bersentuhan dengan makanan yang disimpan. Ada bahan dari kulkas itu berasal dari plastik, yang mana ada potensi pembuatan plastik itu menggunakan emulsifier yang bisa berasal dari yang tidak halal, ujarnya. Sumunar menilai apa yang dilakukan produsen itu bertujuan untuk meningkatkan value added dari produknya. Dengan hal tersebut, kita bisa meningkatkan value added produk briket halibab kita melalui sertifikat halal, dikarenakan bisa membuat rasa nyaman, aman bagi penikmat sisa. Sekian dari kami, Halibab Briket. Yuk bergabung dengan kami Sekolah Ekspor Untuk memajukan ekonomi Indonesia. Dadah.